Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya il-mursalin. Nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Fa'as'alullaha yafiqhana fid din wa yu'allimana ma yanfa'una. Wa ayyanfa'na bima 'allamana wa yazidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair Ustaz. أنتن بخير؟ Naam Ustaz. Naam. نعم. نحن بخير. نحن بالخير. Nahnu bikhair. طيب. كعادتنا قبل أن نبدأ إلى درسنا الجديد نريد أن نراجع شيئا عما أخذنا في الأسبوع الماضي. Seperti biasa, sebelum kita mulai ke pelajaran yang baru, kita akan meraja sedikit apa yang kita ambil pada pekan lalu. Ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar apa? Dzalika. Dzalika. Sahih. Ahsan. Apa artinya dzalika? Itu. Itu. Sahih. Ada 3 syarat untuk dzalika. Apa saja yang pertama? Mufrad. Mufrad. Ya, mufrad bukan jamak. Kemudian yang kedua, Muzakkar. muzakkar bukan muannas. Yang ketiga, Bukan muannas. Ba'id. ya bukan Qorib. qarib. Ya, hakikatnya mirip dengan hadza, syarat-syaratnya cuman beda satu di ba'id dan qaribnya. Nah, coba lihat di kamera sini. Ma hadza? Dzalika qalamun. Dzalika qalamun. Ma hadza ya Ibu Uti? Ma hadza? Apa itu? Kamera. Kelihatan nggak di gambar? Oh iya. Oh, di kamera Pak. Kamera saya. Si Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ibu Hasanah, ma hadza? Kadang enggak Ustad. Ya? Kadang nampak, kadang enggak Ustadnya, jadi nggak tahu. Oh, bisa begitu ya? Ya Pakai kan, HP ya? tergantung siapa yang ngomong. Iya pakai HP. Kalau siapa yang ngomong. Oh, iya. Harus dipin ya, Bang? Dzalika qalamun. Dzalika qalamun. Ini tuh ada yang wakilkan. Baik, juma'atan. Ini ada yang kedua. Ayo. Ma hadza? Dzalika kitabun. Dzalika kitabun. Ya, jadi dzalika jawabnya karena kitabnya dan kalamnya jauh dari ibu-ibu semua. Kecuali kalau sama-sama dekat, sama-sama sangat dekat gitu, bisa kita bilang pakai hadza. Ya. Baik. Pekan ini insya Allah tidak kalah mudah dari pekan lalu. Tapi sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada. Insya Allah belum ada Ustaz. Insya Allah belum ada. Ya, Saya mau tanya, sudah pelajaran berapa ya Ustadz? Saya baru tahu. Oh iya, sekarang sudah masuk bab ketiga. Bukunya ya? udah dapat belum, Sudah, alhamdulillah. Sudah ya. Bab ketiga, kalau di PDF ini halaman 9. halaman berapa? 9. Bukan. Dapat bukunya dari mana ya Pak Ustadz? Halamannya di bawah yang tulisan Arab itu. Nanti. 20. Bukunya dikirim apa gimana ya Pak? Halaman 9. Bukunya nanti anak kirim ulang deh kalau begitu. Ada di halaman 20. Iya, ada 20. sekali. Halaman yang PDF yang dari markas. Tapi kalau buku yang asli, PDF sama buku sama ya? PDF-nya yang mana nih? PDF ini dari markas atau PDF dari yang asli?
Kalau yang dari markas, kita halaman 20. Kalau dari yang asli, ada yang pakai buku yang asli? Buku Durugul. Nah, halaman berapa? Halaman 14. Halaman 14, Ustaz. 14. Nah, kalau di buku yang asli halaman 14. Oh iya, 14. Baik. Sudah ya? Ya. Cuman kelebihannya kalau pakai PDF markas itu aja, ada tambahan-tambahan kaidah. Mungkin bisa dilihat nanti di PDF-nya atau bisa dikasih oret-oret dikit lah. Belum dapat Ana yang PDF-nya Ustadz, nanti boleh minta ya. Nah, Masya Allah, nanti Ana kirimkan PDF buku dan kamusnya sekalian. Baik, Syukran. afwan. Sudah ya? Ya, الدرس الثالث سأتحدث عن مبحثين. Kita akan mempelajari dua pembahasan. Yang pertama adalah al wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Al dan efeknya dalam penulisan dan makna. Yang kedua adalah huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ini mungkin sudah pernah dipelajari, apalagi yang sudah pernah belajar tajwid. Nah, yang pertama adalah al wa atharuha fil kitabati wal ma'na. Al atau alif lam ini memiliki kaidah khusus dalam penulisan, kaidah khusus dalam makna. Dan ini identik dengan bahasa Arab ya, al. Kitabun al-kitabu, al-qalamu, al-kursiyu. Hampir semua kata dalam bahasa Arab yang dia bentuknya isim bisa dikasih al atau alif atau alif lam. Ini apa sih kaidahnya? Nah, sebelumnya qallidna ba'di baitun. Baitun. Qallidna ba'di baitun. Baitun. Nah, al-baitu. 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 Baik, apa bedanya baitun dengan al-baitu? Yang baitun nggak pakai alif lam, Ustaz. Baitun nggak pakai alif lam, terus Pakai tanwin. Kalau yang nggak pakai. tanwin. Sahih. Yang Artinya al-baitu sama tidak Ustadz? gimana? Nanti terjemahnya artinya sama tidak? Ah, itu pertanyaannya. Sama-sama rumah Nah, atau ada bedanya? kita bisa lihat di sana pakai alif lam, di sini tidak pakai alif lam. Apakah di sini rumah, di sini berubah jadi mobil gitu kan? Bait di kiri dan di kanan sama-sama rumah. Sama-sama rumah. Apa yang membedakan? Nah, Kalau yang Domastain sama al ya? ya. Apa bedanya? Mau dijawab, Om? kalau alba itu sudah tertentu, maksudnya rumahnya udah pasti itu rumahnya. Ya, udah pasti. Nah, kalau itu masih secara Masih belum jelas. Ahsan. Nah, gini. Ada yang satu spesifik, yang satu belum spesifik. Masih umum. Yang mana rumahnya. Kalau baitun, ini misalkan kita ngomong, saya punya sebuah, seperti kita berbicara, saya punya sebuah rumah. Udah tahu belum rumahnya yang mana? Belum tahu. Belum tahu. Ya, karena cuma ngomong rumah doang. Iya, saya punya rumah. Tapi rumahnya yang mana, ibu-ibu belum tahu. Tapi kalau Ana bilang, rumah tersebut milik saya. Rumah tersebut milik saya. Itu sudah spesifik belum? Sudah Spesifik, Ustaz. pakai alifnya. Spesifik. Ya, rumahnya sudah jelas, rumahnya yang itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, baitun biasanya diartikan rumah atau sebuah rumah. Ya. Tapi kalau sudah al-baitu, biasanya diartikannya rumah tersebut atau rumah itu. Atau kalau orang sang itu kan berarti sudah ma'ruf orangnya yang itu.
sang penjaga, sang pemberi, itu kan sudah misalkan, atau ya itu, orangnya sudah punya lakop itu, makanya sudah terkenal. Kalau sang pemberi berarti dia, ya. Kalau sang penjaga berarti dia. Atau kalau dalam bahasa Inggris gampang ya. Pendekatan bahasa Inggrisnya baitun itu home atau a home atau a house. Tapi kalau sudah al-baitu itu The house. the house. House. Kalau itu kan sudah jelas rumahnya, pasti yang itu, spesifik. Nah, yang sudah diketahui bersama. Secara makna jelas di sini? Insya Allah. Jelas, Ustaz. Ustaz bacanya baitun atau baitu? Yang kanan baitun, yang kiri al-bait. Baik. Secara makna sudah jelas. Kalau dalam bahasa Arab, yang spesifik tadi kita sebutnya ma'rifah. Ma'rifah, nakiroh. Yang al ya, itu sudah spesifik, kita bilangnya ma'rifah. Kalau belum spesifik, kita bilangnya apa? Nakiroh. Kalau belum spesifik, kita bilangnya nakiroh. Ma'rifah dan nakiroh. Baik. Sampai sini mafhum? Madhi, Ustaz. Oh, pertanyaannya bukan wadih, mafhum. Mafhum, fahim. Apa Ustaz? Kalau Apa mafhum, Ustaz? kalau mafhum jawabnya mafhum. Mafhum. Atau na'am. Naam. Sampai sini wadih? Madhi, Ustaz. Wadih. Nah, apa bedanya wadih dengan mafhum? Wadih itu jelas. Kalau mafhum bisa dipahami. Paham. Kayak gitu. Paham. Dari kata paham. Nah, ini dari segi makna ya. Dari segi kaidah penulisan ada juga perbedaan. Yang nakiroh ini dia tidak pakai alif lam, tapi pakai tanwin. Nakiroh ini tidak pakai alif lam, tapi pakai tanwin. Makanya kalau cuma seperti ini nggak boleh baitu doang. Ya, harus baitun. Harus tanwin. Harus tanwin. Kalau sendiri seperti ini ya. Kemudian kalau yang ma'rifah dia tidak pakai tanwin, tapi pakai alif Lam. atau al. Ya. Jadi nggak boleh pakai tanwin kalau sudah ada al. Nggak boleh kita bilang al-baitun. Nggak boleh kita bilang al-baitun. Kaidah ringkasnya, alif lam dan tanwin tidak pernah bertemu. Tidak boleh bersatu. Walaupun ibu-ibu mau, nggak boleh. Alif lam dan tanwin tidak boleh bersatu. Harus pilih salah satu. Setuju ya? Setuju ya? Ya. Kita sepakat untuk memisahkan antara alif lam dan tanwin. Yang pertama tadi apa kaidahnya, Ustaz? Apa, Ustaz? Kaidah penulisan? Penulisan alif. Kaidah penulisan untuk nakiroh menggunakan tanwin. Untuk ma'rifah menggunakan al. Kaidah ringkasnya berarti tanwin dan alif lam tidak boleh bersatu. Gitu aja. Nakiroh tanwin, ma'rifah alif lam. Jadi kesimpulannya alif lam dan tanwin tidak boleh bersatu, harus pilih salah satu. Ustadz itu sebelum tanwin tuh bacaannya apa tuh
apa? Nakirah. Yang ini. Tanwin. Yang di atas. Akbal ini ya, yang ini. Takobal. Oh, ini tapi ini nggak harus diinget-inget, nggak apa-apa ya. Oh, Ini takbalut tanwin. Artinya menerima tanwin. berarti ini artinya- yang inilah tidak. Yang inilah sahih. La takbalut tanwin. Tidak menerima tanwin. Tanwin. Baik, kelas? Kelas Ustaz. Ya, termasuk penggunaan al ya. Ini al ini di Indonesia terkenal dengan alif lam. Pertanyaannya, apakah ini beneran alif? Huruf apa ini? Alif. Apakah ini beneran alif? Ini kaidah ringkas. Alif tidak bisa dibaca. Alif tidak bisa dibaca. Fungsi alif itu apa? Fungsi alif itu hanya untuk memanjangkan atau mad. Seperti babun, babun. Di situ ada alif, tapi dibaca nggak alifnya? Ya. Babun. Ini ada alif di tengah. Tapi kan kita bacanya babun, bukan baabun, iya kan? Iya. Ini fungsi alif. Kalau yang tidak dibaca, cuma jadi mat aja, dia alif. Tapi kalau dibaca kayak ini kan dibaca a. Nah, kalau dibaca a seperti ini namanya hamzah. Namanya hamzah. Hamzah. Loh, kok hamzah? Padahal nggak ada apanya. Ada hamzahnya. Nggak ada kepalanya. Biasanya kan hamzah itu begini. Atau begini. Ya, entah di atas, entah di bawah. Memang hamzah itu ada dua. Ibu Rose lagi di luar ruangan apa di dalam ruangan? Di dalam, Ustaz. Dekat kipas angin ya? Ya udah dimatiin. Taib. Agak kayak ada badai-badainya gitu. Oh iya, maaf. Atau kipas anginnya boleh diarahin kemana gitu biar nggak panas. Oh iya. Iya. Nah, ahsan. Jazakallah khair. Yang hamzah, ya hamzah itu biasanya begini kan, yang atas. Ini namanya kita bilang ra'sul ain. Ra'sul ain itu kepala ain. Nah, ini kayak kepala ain tapi cuma kepalanya doang. Nah, ini namanya ra'sul ain. Yang kecil-kecilnya. Ini hamzah yang kita kenal ini namanya hamzah qata'. Hamzah qata'. Hamzatul qata'i. Tapi kalau yang bawah ini tidak ada kepala ainnya. Tapi masih dibaca a. Berarti dia hamzatul wasl. Hamzatul wasl. Makanya penisbatan al menjadi alif lam itu kurang cocok karena dia bukan alif sebenarnya, tapi hamzah. Ya, tapi itu yang dikenal oleh masyarakat. Ya nih kita jalani saja. Tapi ala kulihal, Anda pengen mencoba kita bilangnya al, bukan alif lam. Kelas, wadih sampai sini? Wadih Ustaz. Nanti kaidah hamzatul qata' dan hamzatul wasl kita akan bahas di bab yang berikutnya, bab yang lain. Bagaimana hamzatul wasl nanti dibaca, bagaimana bisa hilang, bagaimana cara hamzatul qata' apakah bisa hilang. Nanti dibahasnya di bab-bab selanjutnya, insya Allah nggak jauh. Nah, baik. Kalau gitu, kita coba masuk ke kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, ada huruf qamariyah dan ada huruf syamsiyah. Ini udah tahu semua kayaknya ya.
Apa maksudnya huruf qamariyah dan huruf syamsiyah? Huruf Kalau yang Maria itu di alnya dibaca lamnya. Kalau yang Syamsiah masuk ke dalam huruf setelah lam. Sahih. Huruf qamariyah lamnya dibaca al-qamaru. Al-qamaru. Tapi kalau yang syamsiyah dia tidak dibaca. Melainkan huruf setelah lam dikasih apa? Tasdid. Dikasih tasydid. Jadi asy-syamsu, ad-daftaru. Nah, kaidahnya di sini al-qa'idatu taqul yuntaqus sukunu 'alal lam. Di sini kaidahnya bilang sukun di atas lamnya dibaca. Jadi al dibaca. Al. Adapun huruf-hurufnya ada beberapa huruf ya yang tergabung dalam kalimat abghi hajjaka wa khafa aqimah. Nah, tapi nggak harus dihafalkan sebenarnya. Nggak harus dihafalkan, nanti insya Allah feelingnya akan dapat sendiri. Ya. Nanti tahu-tahu bisa sendiri. Tahu-tahu bisa sendiri. Kalau dihafalin malah wah tuk. Lupa lagi satu huruf, dua huruf gitu kan. Nanti ini insya Allah otomatis. Makanya belajar kita tamarin itu untuk membangun feeling. Untuk membangun malakah atau kemampuan kita. Kemudian huruf syamsiyah ada asy-syamsu. Nah, ini nggak ada ya. Tidak dibaca lamnya, melainkan langsung masuk ke shin. Asy-syamsu. Asy-syamsu. Tapi dari segi penulisan, ya boleh pakai tasydid, boleh juga tidak. Ya, apalagi kalau seperti ini nggak pakai harokat nulisnya, berarti nggak harus ditulis tasydidnya, otomatis. Walaupun tidak ada tasydid, kita tetap ditekan asy-syamsu. Tapi kalau yang ini sukunnya yang bulat ini tidak perlu ditulis. Ya, nanti menulis gitu, sukun di atas lamnya nggak usah. Langsung aja ke komarunya. Nah, itu penulisan ya. Thayyib. Innalillahi, kebakaran. Innalillahi, ya. Hati-hati, Om. Baik. La yuntaqus sukunu 'ala al-lam wa tud'u shiddatan 'ala al-harf alladhi ba'dah. Ini sukun di lamnya tidak dibaca, lamnya tidak dibaca, melainkan dikasih syiddah huruf setelah lam. Hurufnya ya ada banyak, tergabung dalam tib thumma sil rahiman tafus dhif ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ada yang udah hafal? Belum, Ustaz. Ya, ini satu huruf dikasih kata. Jadi ini kata yang diawali hurufnya diambil awalnya doang. Ta, za, sa, ra, ja, dot, za, nun, dan seterusnya. Tib thumma sil rahiman tafus dhif ni'am du'su adhannin zur syarifan lil karam. Lagi-lagi nggak apa-apa, nggak usah dihafalkan. Nanti insya Allah otomatis akan bisa membaca sendiri seperti membaca Al-Quran. Nah, Ustaz, mungkin nggak kalau seandainya ada tidak ada sukunnya, tapi dia memang tidak dibaca? mungkin apabila tidak ada, Mungkin nggak kalau itu kan dia tidak dibaca karena juga tidak ada sukunnya nggak perlu ditulis. Mungkin nggak ada yang hurufnya ada sukunnya, tapi sebetulnya dia seharusnya tidak dibaca. alnya berarti ya? Jadi dia bacanya ya kan kalau ada sukunnya otomatis kita bacanya al. Tapi kalau seandainya mungkin nggak ada sukunnya, tapi sebetulnya kita harus tidak baca. Gitu. Nah, sebenarnya dalam penulisan al itu semuanya tidak ada sukun. Semuanya tidak ada sukun. Jadi kayak gini nih, al. Ini sebenarnya tidak ada sukun. Ini kenapa kita taruh sukun? Ini cuma untuk jelasin doang. Nah, tapi nanti setelah ini kita tidak akan menemukan al yang di atasnya ditulis sukun. Ya.
Makanya ada huruf-hurufnya ya yang langsung ke hurufnya. Selanjutnya, termasuk di Al-Quran juga itu alnya tidak dikasih sukun di atas. Mushaf Madinah, nggak tahu kalau Indonesia. Nah, jadi kita otomatis sendiri tahu hurufnya apa, nanti baru kita bisa tentukan dia Qamariyah atau Syamsiyah. Ayo. atau maaf Ustaz, atau kalau huruf Syamsiyah itu udah pasti ada apa namanya? Tasjid. Kalau di Al-Quran pasti Gitu ya? ada tasjid. Kalau di Al-Quran ada tasjidnya. Tapi kalau di buku-buku, ya Buku kadang-kadang nggak ada tasjidnya. kadang-kadang tidak ada tasjid. Kalau di buku-buku kadang-kadang Tapi tidak dibaca. ada tasjid. Tapi tetap dibacanya sebagaimana Syamsiyah. Apalagi di buku gundul, ya. Apalagi di buku yang gundul itu tasdidnya hilang semua. Jadi kita yang otomatis hurufnya apa, kita baru bisa menentukan. Nah, kelas? Semuanya wadih. Wadih, insyaallah Ustaz. Baik. Kita coba masuk ke hiwar atau percakapannya. Qallidna ba'di baitun. 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 Al-baitu. Al-baitu. Kitabun. Kitabun. Al-kitabu. Al-kitabu. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Apa artinya jamal? Onta. Al-jamal. Al-jamal. Onta itu. Onta itu atau onta tersebut. Gitu ya. Nah. Ibu Mimi, aman ya Ibu Mimi? Alhamdulillah sudah ada sedikit konslet di listrik di depan. Tetangga apa rumah Ibu? Di depan, depan rumah saya ada tiang listrik tinggi, agak konslet jadi bau apa kabel. Allah yasir umur. Hafidhakumullah. Amin ya rabbal. Nah, alhamdulillah. Ya. Qallidna al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Naam. Wash al-ma'na? Penanya patah. Pena tersebut patah. Penanya patah, pena tersebut patah, pena itu patah. Ya, bisa semua. Yang penting menunjukkan bahwa dia ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Spesifik. Kolamnya sudah tahu yang itu. Nah. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Nah, مش المعنى? Pintunya Pintu terbuka. Pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Pintunya terbuka. Pintu tersebut terbuka. Kalau tertutup apa bahasa Arabnya? Belum ya? Belum. Belum. Nanti insya Allah ketemu. Ya. Tapi ini cuma kasih tahu aja. Mughlaqun. Mughlaqun. Nah, ini mirip bahasa Inggris ya. Laknya dong. Lakun beda. Lak. Mughlaq. Cuma ekoran doang yang mirip. Ya, mughlaqun. Tayyib. Ya. Terakhir, qallidna al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Waqifun. Nah, apa artinya?
Laki-laki itu duduk. Guru itu sedang berdiri. berdiri. Guru itu sedang berdiri. Anak tersebut duduk, sedangkan Anak itu guru duduk dan guru itu sedang berdiri. berdiri. Sedangkan gurunya berdiri. Nah, Tayyib, mumtaz. Kita masuk ke tamarin. Ya. Nah, coba bareng-bareng. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qadimun. Apa artinya Ibu Vivik? Buku itu baru. Kitab itu baru dan pulpennya udah lama. Taib. Ahsan. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Coba Ibu Vivik, gantian. Ibu Vivik apa artinya? Keledai itu kecil. Satu-satu. Kuda itu besar. Satu-satu ya. Coba gantian. Sekarang kita mau coba artikan satu-satu. Ibu Vivik silahkan. Keledai itu kecil, kuda itu besar. Nah, ahsan. Nomor 3, al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Jama'atan al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Coba artikan Ibu Mimi. Kursi itu patah. Kursi itu patah. Ahsan. Sahih. Kemudian al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasihun. Apa artinya Liana? Sapu tangan tersebut kotor. Sapu tangan tersebut kotor. Sahih. Coba baca nomor 5, Ibu Lailan. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Ahsan. Air itu dingin. Sahih. Kemudian nomor 6, Ibu Rose. Al-qamaru jamilun. Ahsan. Al-qamaru jamilun. Apa makna? Bulan itu indah. Bulan itu indah. Nah, memang dalam tradisi Arab, bulan memang diidentikan dengan keindahan. Di Indonesia gitu nggak? Ya, kalau bikin puisi gitu, Ustaz. Kalau bikin puisi, kamu bagikan rembulan indah gitu. Iya. Lama nggak dilanjutkan, tapi kalau di Zoom bolong-bolong. Itu jadi ejekan, bukan pujian lagi. Nah, nomor 7, Ibu Hasanah, tafadhali. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 7. Nomor 7. Al-baitu qaribun. Ahsan. Apa makna? Rumah itu dekat. Rumah itu dekat. Nah, ahsan. Atau rumah tersebut dekat. Ya. Kemudian Ibu Fona, rakam samaan ya. Al-hajarun thaqilun Nggak pakai tanwin. Al-hajaru. Al-hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Ahsan. Manaha? Berat dan batu itu berat dan warok daun itu ringan. Dan daun itu ringan. Nah, ahsan. Rakam 9, Ibu Uti. Belum Ibu Uti. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Sahih. Apa makna? Susu itu panas. Susu itu panas. Kemudian Ibu Andra. Ibu Andra, mana? Ustadz,
Ya, silakan. Al-Kamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu Ahsan. nadhifun. Ma'naha? Saya belum hafal, Ustaz. Artinya qamis apa qamis? Kemeja. Meja. Nadhif? Bersih. Sahih. Lawan kata dari wasikh. Wasikhun. Jadi kata-kata Arab itu sesuai dengan maknanya. Al-mindilu wasikh. Wasikhun. Tapi kalau bersih, nadhif. Jadi katanya sesuai dengan maknanya. Kalau maknanya membutuhkan penekanan gitu, hal-hal yang buruk, huruf-huruf yang dipilih pun huruf-huruf yang keras. Kotor, wasikh. Tapi kalau bersih, nadhif. Nah. Kelas? Kelas, Ustaz. Ya. Ini tamrin, coba baca satu kata. Iqra uktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ya, di sini kita coba membaca satu kata dengan kaidah. Ya, yang pakai tanwin berarti yang nggak pakai alif lam, tapi yang pakai alif lam berarti tidak pakai tanwin. Misalkan yang pertama di sini, yang kanan ini, coba Ibu Siska. Yang kanan. Masjidun. Ibu Siska. Yang Makitabu. Yang mana? Bukan yang bawah, yang atas. Atas. Ketutup sama itunya Ustadz. Foto layarnya Ustadz. Oke. Cuman foto ya. Yang paling atas apa yang di bawahnya Ustadz? Masjidun. Masjidun, sahih. Masjidun. Ya, satu kata. Lanjut Ibu Vivik. Al-masjidu. Lanjut Ibu Fitri. Ibu Fitri? Nggak ada ya. Ibu Mimi. Nah. Ya. Al-ma'ah. Ya. Al-ma'u, ya, tidak pakai tanwin karena sudah ada alif lam. Lanjut Liana. Al-baitu. Lanjut Ibu Lailan. Babun. Ibu Rose. Qalamun. Ibu Hasanah. Al-qalamu Ibu Uti. Al-kalbu Ibu Fona. Kalbun, sahih. Ibu Andra. Komisun, Ibu Siska. Walidun. Waladun. Bareng-bareng. Al-hajaru. Al-waladu. Terus. Himarun. Ba'daha. Al-himaru. Al-hisan. Akhiran. Hisanun. Ahsan. Baik. Iqra waktub. Ini silahkan sambil dikasih harokat di bukunya, yang punya buku atau di PDF yang sudah di print. Iqra waktub. Ini sama ya, membaca dengan kaidah tadi, yang pakai al berarti nggak pakai tanwin, yang tidak pakai al berarti pakai tanwin.
Coba silahkan Ibu Vivik nomor 1. Al-maktabu maksurun. Ahsan. Apa makna? Meja itu patah. Meja itu patah. Ahsan. Ibu Mimi nomor 2. Al-madros Al-mudarisu jadidun. Ahsan. Apa makna? Sekolah atau guru? Oh, guru ya. Guru. Guru jadid. Jadid apa kemarin? Guru itu santai. Hah? Guru Jadid itu baru ya, guru baru. 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 Sahih. Guru baru. Ahsan. Nah, Ibu Liana nomor 3. Al-qamisu wasikhun. Nah, maknanya Kemeja tersebut kotor. sahih. Ahsan. Nomor 4, Ibu Lailan. Al-banu baridun. Al-labanu. Al-labanu baridun. Ahsan. Maknaha Susu itu dingin atau susu itu yogurt. dingin atau yogurt. Sahih. Ya, itu dalam penggunaan sekarang ya. Nomor 5, Ibu Rose. Al-masjidu maftuhun. Mana? Masjid itu terbuka. Ahsan. Sahih. Kemudian Ibu Hasanah. Al-hajaru kabirun. Terus? Batu itu besar. Ahsan. Khamsah Ibu Uti. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Tapi hati-hati pembacaan baridun. Mbaknya yang panjang, riknya pendek. Baridun. Sahih. Artinya? Susunya dingin, airnya panas. Airnya panas, ya. Kenapa dikoreksi tadi panjang pendeknya? Karena kalau kita baca baridun, artinya berubah. Barid itu artinya surat. Surat menyurat itu. Jadi email, surat elektronik kita bilangnya barid elektroni. Kantor pos kita bilangnya maktabul baridi. Jadi barid itu hal yang berhubungan dengan surat menyurat. Tapi kalau cuaca, kondisi dingin itu barid. Tuh, beda panjang pendek aja berubah arti, Om. Ahsan. Ibu Fauna, silakan rekam samaan ya. Ibu Fauna. Lupa unmute. Jalisun. Wa al-mudarrisu waqifun. Nah, tapi di wa, coba wal langsung masuk. Wal mudarrisu. Wal mudarrisu waqifun. Ahsan. Ya, artinya Imam itu sedang duduk dan guru berdiri. Dan guru itu berdiri. Nah, sahih. Nomor 9, Ibu Andra. Ibu Andra. Al-qomarun. Sudah ada al, nggak pakai tanwin berarti. Gimana, Ustaz? Ini sudah ada al, berarti tidak boleh pakai tanwin. Oh iya. Al-qomar
Ba'idun. Lagi al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Apa artinya? Bulan Qamar. jauh. Qamar itu bulan itu ba'idun. Jauh. Jauh ya. Bulan itu jauh. Nah, jadi itu tadi ya. Kalau sudah ada al tidak boleh pakai tanwin. Nah, akhiran Ibu Siska. Yang terakhir ya Ustadz ya. Min. Dulu. Almindilu. Almindilu. Nazifun. Kasih kesempatan buat Ibu Siska. Nazifun. Nah. Apa artinya? Mindil. Tangan. Mindil. Nah, sapu tangan atau tisu. Bersih. Kalau nadhif apa nadhif artinya? Bersih. Ibu Siska nadhif artinya? Nasib. Tadi bersih. Lawan kata dari wasikh. Kotor. Nah, lawan kata dari kotor berarti? Bersih. Berarti al-mindilu nadhifun apa artinya? Sapu tangan tuh bersih. Sapu tangan itu bersih atau tisu itu bersih. Sahih. Ahsan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Iya, kita coba lanjut lagi. Kayak masih ada tamrin. Ini wajib ya. Ini oleh-oleh untuk pekan ini. Imla'il faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyah. Maksudnya disuruh isi yang kosong. Ini ada 6 ya. Isi yang kosong dari 6 ini dengan kata-kata yang sudah ada di atas. Misalkan al-hajar, contohnya al-hajar ini cocoknya apa? Apakah jamil, apakah wasif, apakah maftuh, har, thaqil, atau khafif? Nanti jawabnya di buku masing-masing. Ditulis ya dan difoto nanti dikirimkan ke classroom. Jelas? Tulis di bukunya aja nggak apa-apa ya Ustaz? Boleh, tulis di bukunya boleh. Di buku tulis juga boleh. Yang penting harus sesuai. Ini masing-masing satu kata. Jadi cari yang paling cocok. Harus bagi-bagi sama yang lain. Oke. Wadih instruksinya? Wadih Ustaz, insyaallah. Baik. Ditulis, difoto, dikumpulkan. Terakhir hari Rabu. Yang masih ada kendala di classroom atau yang belum masuk classroom nanti boleh menetap setelah kelas. Baik. Nomor 4. Tamrin nomor 4. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isi yang kosong dengan kata yang cocok. Contohnya bareng-bareng ya. Nomor 1 titik-titik nadhifun. Apa kata yang cocok untuk nadhif? Al-minzilun. Atau al-qamisun. Atau al-qamisu nadhifun. Banyak ya. Bebas ya Ustaz ya? Bebas sesuai kreativitas atau sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, silakan nomor 2 Ibu Vivik. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ahsant. Ada yang punya jawaban lain? Banyak nih. Al-maktabu maksur. Al-babu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Al-qalbu patah hati. Al-qalbu maksur. Broken heart. Patah hati.
Iya. Ya nggak usah lah. Yang normal-normal aja ya. Al-kursi, Ya, al-maktab. jangan yang gak enak-enak Ustaz. Yang Gak enak. Al-maftuhu maksurun bisa ya? Kunci Al-maktabu maksur. Nah, mejanya patah. As-sariru maksurun juga bisa. Ranjangnya patah. Sarirun. Al-sarirun. As-sariru. Yang di awal-awal gitu. Di awal jumlah biasanya pakai alif lam. Biasakan pakai alif lam. Nah. Nomor 3, Liana. Ibu Mimi udah belum? Ibu Mimi dulu. Belum. Nomor 3 ya yang baridun. Sahih. Baridun. Al-ma'u baridun. Baridun. Oh, al-ma'u baridun. Sahih, ahsan. Al-ma'u baridun. Ya, tahu? Banyak. Al-labanu baridun. Cuacanya dingin apa kalau cuacanya dingin? Al-cuaca fi puncak dingin. Apa cuaca? Cuacanya dingin kita bilang al-jawu. Jawu. Pakai tasydid. Al-jawu baridun. Nah, ini al-jawu ini artinya al-cuaca. Ya. Dingin, baridun. Kalau cuacanya panas? Al-jawu harun. Al-jawu harun. Kondisinya panas. Baik. Rakam 4. Ahsan. Rakam 4 Liana. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Ahsan. Yang lain? Al-masjidu qarib. Ya. Al-tariqu barid. Apa? Tariqu jalannya. At-tariq. Tariq ba'id. Ba'id nanti setelah ini nomor 5. Nah. Ya, at-tariq. Atau asy-syari', jalan raya. Ibu Laila nomor 5. Ba'idun ya. Ba'idun. Ba'idun. Atau al-madrasatu ba'idun. Iya, itu tadi barang-barang muannats. Kita coba yang mudzakkar dulu. Kenapa? Yang Ibu sebutkan al-madrasatu ya. Atau asy-syamsu itu semuanya muannats. Jadi kalau kita bilang al-madrasatu itu bukan ba'idun tapi ba'idatun. Ba'idatun. Coba yang mudzakkar. As-samsu. Syamsu muannats. Oh, samsu muannats Semua ya. alam. Ganti al-qamar. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Nah, nanti ya pembahasan mudzakkar muannats nanti insyaallah kita akan masuk mulai bab 4 atau bab 5. Nah, ahsan, sahih. Selanjutnya nomor 6 Ibu Rose. Waqif. Waqifun. Mudarrisun waqifu. Al-mudarrisu. Waqifu. Sahih. Al-mudarrisu. Waqifun. Waqifun. Nah, yang pertama al, yang kedua tanwin. Al-mudarrisu waqifun. Sahih. Dan terus nomor 7 Ibu Hasanah. At-tabibun jalis at-tabib. Jalisu ya. Jalisun. Enggak pakai alif lam berarti pakai tan. Jalisun. Ya, at-tabibu jalisun. Sahih. Yang lain bisa? Al-waladu jalisun dan lain-lain. Nah, nomor 8 Ibu Uci. Ahsan. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun. Ahsan. Dan lain-lain. Ya, yang bisa kabir banyak. Al-baitu, ya, al-kitabu dan lain-lain. Ibu Fona nomor 9.
Lama, usang. Al-kitabu qadimun. Al-kitabu qadimun. Ahsant. Banyak yang bisa qadim ya. Al-mudarrisu qadimun. Al-talibu qadimun. Ya, lama, sudah lama, bukan maba, bukan guru baru. Ahsant. Nomor 10 terakhir Ibu Andra. Tunggu bentar. Jadi dunia. Tunggu bentar. Al-mindilu jadidun. Al-mindilu jadidun. Ahsan, bisa. Yang lain? Apalagi yang jadid? Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Kemeja baru apa kemeja baru? Al-qamisu jadidun. Al-qamisu jadidun. Ad-dukanu jadidun. Bisa. Bisa. Asyirwalu jadi. Asyirwalu jadid ya. Barang-barang semuanya bisa baru. Nah. Ahsantun. Ahsantun. Sampai sini ada pertanyaan? Tugasnya ini semuanya Ustaz ya? Iya. Yang 6 Tugasnya semuanya ini apa? Ditulis lagi apa gimana? Yang PR yang diminta cuma yang atas saja. Oh. Nah, cuma 1 sampai 6. Tapi yang itu silahkan kalau mau latihan sendiri itu bagus. Tapi yang wajib cuma yang atas 1 sampai 6. Baik, ada lagi? Ya, kita sudah masuk ke kalimat jadidah atau kata-kata yang baru. Qalidna ba'di al-qamaru. Al-qamaru Jadidun. Jadidun. Qadimun. Qadimun. Wasikhun. Wasikhun. Nadhifun. Nadhifun. Harun. Harun. Baridun. Baridun. Saghirun. Saghirun. Kabirun. Kabirun. Maftuhun. Maftuhun. Maksurun. Maksurun. Thaqilun. Syaqilun. Thaqilun. Saqilun. Bukan sakil. Thaqilun. Saqilun. Digigit lidahnya. Sa. Kedengeran loh di sini. Sa. Thaqilun. Saqilun. Baik, latihan ya. Khafifun. Khafifun. Jamilun. Jamilun. Waqifun. Waqifun. Jalisun. Jalisun. Nah, artinya apa? Qamar. Bulan. Jadid. Baru. Qadim. Lama. Wasikh. Kotor. Wasikh, kotor. Nadhif. Bersih. Har. Panas. Barid. Dingin. Saghir. Kecil. Kabir. Besar. Maftuh. Terbuka. Maksur. Patah. Thaqil. Besar. Berat. Thaqil, berat. Khafif. Ringan. Ringan. Jamil. Indah. Jamal. Unta. Unta. Jangan tertukar. Waqif. Waqif berdiri. Jalis. Duduk. Jalisun, duduk. Nah, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke qamus. Qamus. Terakhir, kita akan coba lihat kamus. Atau qamus. Ya, apa yang akan kita ambil untuk pekan depan. Ya, kita baru setengah dari bab 3. Setorannya pun baru setengah. Kemarin sampai nomor berapa? 30, Ustaz. 30. Sahih. Sisanya ada setengahnya lagi sampai 60. 60. Plus asalib. Asalibnya juga diminta.
Asalib ini pun kata-kata yang sudah diambil di atas. Hanya saja kita belajar bagaimana menyimpan kata tersebut dalam suatu kalimat atau jumlah. Nah, 31 muncul ya kamusnya ya. Iya, ada. Qallidna ba'di famun. 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 Nah, ini famun ini Oh, mulut ya. Kemudian hawaun. 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 Yadun. Yadun. Thawbun. Thawbun. Harun. Harun. Zahratun. Zahratun. Nah, ini nama orang Zahra. Zahra ini Zahra. Zahra. Artinya bunga. Thawbun. Ini thawbun. Dalam bahasa aslinya, dia pakaian. Semua jenis pakaian dibilangnya thawb. Tapi zaman sekarang, thawbun itu identik dengan baju orang Arab yang saya pakai ini, kayak jubah ya. Gamis ya. Sampai bawah, ini bilangnya Thawbun. thawbun. Thawbun itu ada dua dalam Arab. Ada thawb untuk musim dingin, ada thawb untuk musim panas. Oh, emang di Arab ada musim dingin? Ada, jangan salah. Kita bilang thawb. Nih. Ini anak share screen dulu. Kita lihat thawb. Ini anak ketik thawb dalam Google yang keluar thawb. Memang sudah identiknya seperti ini. Thawb muncul ya gambarnya ya. Thawb musim panas itu yang putih. Ya. Jadi kalau musim panas, ibu-ibu akan melihat semua orang bajunya warna putih. Ya. Kepalanya bisa merah, bisa putih. Tapi bajunya seragam. Semuanya warna putih. Kita bilangnya ini thawb shayf atau thawb musim dingin. Kalau musim panas yang mana? Musim panas. Afwan, salah. Yang putih panas. Yang putih musim panas. Yang putih kan memantulkan panas, terus bahannya dia tipis. Yang putih ini, tuh kaos dalamnya aja kelihatan. Ini tipis, cocok untuk musim panas. Sedangkan yang berwarna, ini biasanya dipakai ketika musim dingin. Makanya bahannya tebal dan dia berwarna. Ini thawb juga, tapi thawb untuk musim dingin. Thawb syita. Kalau yang musim panas, thawb shayf. Ya, itu cuma informasi aja. Wadih ya. Jadi nanti ketika musim panas, anak ngajar misalkan pakai baju putih terus. Jangan dibilang, Ustaznya nggak pernah ganti baju nih. Oh enggak, jangan salah. Satu lemari itu 5 putih semua. Kalau untuk musim panas tuh putih semua lemari isinya. Ya, di tas is. Jadi bukan nggak pernah ganti baju orang Arab itu ya. Kemarin yang ada susu. Iya. Nggak ada. Ya, kembali lagi. Tapi secara asal, thawb itu artinya pakaian secara umum. Ya, apapun bentuk pakaiannya dibilang thawb. Ini secara asal. Baik, tadi sampai ya, Zahra. Kemudian 37, qalidna samakun. Samakun. Samak, ini ikan artinya. Kemudian syamsun. Qalidna syamsun. Terus sadrun. Dhaifun. Nah, ini dhaif, ini tamu. Kemudian dhahrun. Dhahrun, apa dhahrun? Punggung. Beda dengan zuhur. Zuhrun itu salat zuhur. Waktu zuhur. Tapi kalau dhahrun itu punggung.
back. Nah. Kemudian lahmun. Lahmun. Akhun. Rasulun. Wajhun. Ini juga udah bahasa serapan ya. Wajah. Jadi wajah. Dan memang kesehariannya kan tanwin gak dibaca yang terakhir. Kita bilangnya wajah. Al-wajah. Al-wajah. Wajah. Wajah. Kemudian sadiqun. Zahabun. Zahab. Ini emas. Ya. Kemudian Al-Quran. Ini sama ya Arab Indonesianya. Kemudian ini mudah, sisanya mudah. Kayaknya ibu-ibu udah tahu semua. Salatun. Ka'batun. Ra'sun. Isba'un. Sabunun. Ini juga sama dengan bahasa Indonesianya. Sabun. Sabun. Di sini bilangnya sabun. Nah, kemudian Zufrun. Al-fajru. Ini sholat subuh. Al-zuhru. Al-asru. Nah, ini mirip zuhur. Itu memang kita bilangnya zuhur. Kemudian asar. Ya. Al-maghribu. Maghrib. Al-isha'u. Sholat isya. Kalau asya apa? Kalau asya? Masih ingat asya apa artinya? Haus ya Ustaz. Haus itu atasya. Kalau asya itu makan malam. Oh iya, makan malam. Al-ghoda. Iya, artinya makan malam ya. Asya dinner. Kalau makan siang? Godaun. Kalau makan siang lunch. Bahasa Inggris. Bahasa Arab, Bu. Makan siang? Goda. Iya, menggoda makan siang ya. Kalau makan pagi, sarapan? Futur. Pakai to apa, Cak? To. Ya, bukan ta. Nah, asya sebelum isya. Ya, makan malam sebelum sholat isya. Atau ba'dal isya, setelah sholat isya. Ingat enggak? Jadi orang Arab biasanya kalau nanya sudah makan belum, tergantung waktunya. Kalau waktu malam, asyait, sudah makan malam. Kalau makan siang, taghaddait, sudah makan siang. Kemudian kalau makan pagi, aftar, ya, apakah kamu sudah sarapan? Simple kan? Cuma taghaddait, tulisannya gini. Simple bagi yang bisa, Ustaz. Enggak, maksud Ana pendek, Iya, pendek. Taghaddait. Taghoddaita, aslinya gitu. Taghoddaita. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini kalau diartikan sudah berapa kata? Apakah kamu sudah makan siang? Tapi kalau dalam bahasa Arab, taghoddait atau hal taghoddait itu lengkap. Apakah kamu sudah makan siang? Itu dari ghoda. Kalau yang dari asya, ta'asyait. Nah, itu nanti insya Allah ini pembahasan fi'il. Nanti kita akan ketemu di fi'il itu ada di Mustawa 1, tapi kita akan mendalaminya lagi nanti di semester 2 insya Allah. Jadi semester 1 ini kita fokus ke isim dulu. Jadi jangan pikir bahasa Arab nih ribet. Iya, tapi kalau udah bisa simple banget.
Biasanya 3 kata dalam bahasa Arab, kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, jadi panjang, jadi berapa kata? Jadi 7 kata, jadi 10 kata, biasanya gitu. Karena kaidahnya kaya dalam bahasa Arab. Jadi tidak perlu pengulangan kata yang banyak. Nah, kelas? Kelas, Ustaz. Ya, terakhir, nafidatun. Nafidatun. Itu jendela. Jendela. Ini adalah kamusnya untuk mufradat. Oh iya, terakhir untuk asalibnya cuma 3. Ini sama aja dari atas, cuman biar kita tahu penempatannya dalam sebuah kalimat. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Al-labanu harrun. Al-labanu harrun. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Nah, ini ladhid. Ladhid. Ini ladhid. Dalam bahasa Indonesia sudah jadi lezat. Ladhid. Lezat. Nah, baik, ini adalah mufradat dan asalib yang direkam kemudian disetorkan sama ke Classroom. Tapi yang masih belum bisa boleh ke WhatsApp. Direkam, ditulis tadi dan difoto dan dikirimkan dan dilampirkan terakhir hari Rabu. Ada Classroom ya? Iya, di Classroom. Semuanya sudah masuk Classroom belum? Anak belum. Sudah masuk kecuali Ibu Laila. Iya. Nah, Ibu Hasanah sudah masuk, tapi nggak masalah. Nanti seandainya masih kesulitan, dikirim ke WhatsApp. Jadi kalau mau ngirim teh kemarin ngeblank aja lama, mana kok nggak terkirim gitu ya. Beda kalau ini kan dia udah ada informasi lama, ya udah jadinya ya udah saya WA aja ke Ustaz ya Ustaz. Nanti kita coba ini ya, kita coba lihat. Sekarang mungkin nanti boleh menetap dulu Ibu Lailan, dan mungkin yang lain yang punya kendala di Classroom boleh menetap. Tapi untuk pelajaran hari ini ada pertanyaan sebelum ditutup? Alhamdulillah belum Ustaz, tidak ada. Allah aman. Saking fahamnya apa saking nggak kebayangnya? Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah paham ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Mana ada bilang masih boleh. Nanti boleh nanya juga ketika sudah selesai kelas, nggak masalah. Japri gitu, nanya-nanya soal bahasa Arab yang lain juga nggak masalah. Jadi itu aja pelajaran hari ini. Kita cuma belajar alif lam dan perbedaannya dalam makna dan tulisan. Kemudian kita juga kenalan dengan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.